Allah sering membuat label terhadap jenis kelamin. Di antara perbuatan maksiat, jenis kelamin mana yang lebih dahulu atau lebih sering melakukannya. Contoh, ketika berbicara masalah pencurian, Allah menyebutkan as-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Jadi lebih dahulu disebutkan pencuri laki-laki, baru pencuri perempuan, karena kebiasaannya laki-laki yang banyak mencuri. Jadi begitulah dunia kalau tidak berhukum dengan hukum Allah. Lalu Allah mengatakan, jadi yang pertama hukumannya cambuk 80 kali. Lalu Allah mengatakan wala taqbalu lahum syahadatan abada. Hukuman kedua, jangan pernah engkau terima kesaksiannya selama-lama. Jadi orang ini yang menuduh ini ketika tidak mampu membuktikan tuduhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas salah satu daripada dosa besar, yaitu ketika seseorang melakukan praktik talak model jahiliyah yang bernama dhihar. Jadi melakukan dhihar di saat dhihar telah dilarang atau dihapuskan hukumnya dalam Islam, namun kita masih melakukan dhihar, yaitu menyamakan punggung istri dengan ibu kandung kita, dan ini berefek kepada dosa besar, dan sebagai hukuman Allah berikan suatu denda, yaitu kafarah, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau membebaskan budak, atau memberi makan 60 orang miskin. Baik, kita lanjutkan dosa besar berikutnya, masih seputar bab masih seputar bab masalah pernikahan atau perkawinan, yaitu qazful muhsan awil muhsanat bizina aw liwat. Termasuklah dosa besar yaitu melakukan qazaf. Qazaf itu yang dimaksud adalah menuduh laki-laki atau perempuan yang terpelihara dengan perbuatan zina atau liwat atau homoseksual. Jadi menuduh orang berzina atau menuduh seorang laki-laki melakukan zina atau homo, dan kita tahu laki-laki itu bukanlah pelakunya, artinya hanya karena tuduhan semata, maka kita jatuh ke dalam dosa besar yang bernama qazaf. Bapak Ibu yang Allah muliakan, qazaf dari segi bahasa artinya melempar
ketika Nabi Musa disuruh oleh Allah kepada ibunya untuk menyelamatkan Nabi Musa dari ancaman pembunuhan Fir'aun, Allah mengatakan kepada ibunya Nabi Musa, anik zifihi, ikzif, kata Allah, anik zifihi fil yammi, lemparkanlah Musa ke aliran sungai, kata Allah. Lalu kemudian Allah katakan, letakkan dia di dalam tabut, di dalam satu peti, lemparkanlah. Tentu menjadi sebuah keanehan menyembunyikan seseorang biasanya di dalam lubang, di bawah ranjang, atau diletakkan di atas plafon. Tapi Allah menyuruh lemparkanlah Musa, alirkan dia di sungai. Ini menunjukkan apa? Allah kalau ingin menyelamatkan hamba, tidak perlu tempat bersembunyi pun Allah bisa selamatkan. Namun kita hanya berusaha mentaati perintah. Maka ibu Musa dengan tauhid, dengan aqidah yang sangat kuat, tidak ada keraguan, maka beliau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Nah, ini bahasa qazaf secara bahasa bermakna melempar. Nah, yang dimaksud dalam syariat perbuatan qazaf ini, yaitu yang seperti kita sebutkan, kita menuduh seseorang melakukan zina, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi korbannya boleh laki, boleh perempuan. Kita tuduh berzina atau melakukan hubungan yang sejenis dengan zina, ya, seperti liwat. Dan ini berlaku dengan dua gaya bahasa. Jadi para ulama mengatakan qazaf ini bisa berlaku dengan dua gaya atau model bahasa. Bisa sharih, bisa kinayah. Bahasa sharih kita jelas-jelas menuduhnya. Kita mengatakan engkau penzina, engkau pelacur, engkau apa sajalah bahasa yang langsung terucap kalimat yang kita jeniskan pada perbuatannya. Atau bisa, kalau itu tidak perlu niat, asal sudah mengatakan kalimat itu, maka kita otomatis telah menuduh seseorang. Namun bisa terjadi juga dengan bahasa kinayah atau ta'rid. Bahasa kinayah ini bahasa sindiran. Kita tidak menyebutkan engkau pelacur, tapi kita menyebutkan engkau perempuan murahan. Bahasa perempuan murahan itu perlu dipertegas apakah yang dimaksud pelacur atau bisa jadi makna yang lain. Atau engkau perempuan tidak punya moral. Ini bahasa tidak punya moral juga perlu dipertegas. Kalau yang diniatkan adalah menuduh dia berzina, maka kita jatuh ke dalam qazaf. Tapi kalau kita tidak meniatkannya, tapi ada maksud lain, karena ucapan itu yang paling mengerti adalah orang yang mengucapkan. Dalam kaidah fiqh ada satu kaidah yang berbunyi maqasidul lafzi ala niyatil lafzi. Maksud dari sebuah lafaz yang paling faham adalah niatnya orang yang melafazkan. Makanya kita tidak bisa mengambil kesimpulan pada sebuah lisan seseorang kecuali kita mendapatkan data atau keterangan dari orang yang mengucapkan apa yang dia maksudkan. Puisi yang dibuat oleh seseorang itu yang mengerti cuma orang yang buat. Cuma kadang-kadang kita kalau tidak ada kerja, maka kita mencoba untuk meraba-raba puisi orang. Di sini kebodohan kadang-kadang terjadi. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, qazaf ini termasuk dosa besar berdasarkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sebutkan dalam surah An-Nur,
ayat 4 dan ayat 5 Allah menyebutkan wallazina yarmuna al-muhsanat, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang muhsan, iaitu perempuan-perempuan yang terpelihara. Barang siapa yang menuduh perempuan-perempuan yang terpelihara dan kita tahu sebenarnya dia tidak melakukannya atau bukan orang yang terbiasa melakukannya, summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada, dan kita tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi. Jadi siapa yang menuduh perempuan baik-baik, dan ini salah satu daripada syarat orang yang tertuduh, yaitu ketika yang dituduh adalah orang-orang yang muhsan. Tapi kalau yang dituduh itu pelacur, memang hari-harinya melacur, itu tidak disebut qazaf. Memang pekerjaan dia ma'ruf, masyhur di kalangan masyarakat, dia itu pelacur, atau kita tuduh laki-laki yang masyhur dan banyak bukti bahwa dia laki-laki berhidung belang atau belang berhidung laki-laki, itu tidak disebut qazaf, karena kita sudah tahu pasti memang dia melakukannya. Tapi yang dimaksud di sini adalah perempuan atau laki-laki yang baik, lalu kita tuduh. Dan ini dikuatkan oleh Allah dalam surat An-Nur dalam ayat 23, innal ladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilatil mu'minat, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang muhsanat, yang menjaga dirinya, perempuan baik-baik, dia jaga dirinya, kemudian ghafilat, dia tidak tahu apa-apa. Ghafil itu bermakna lalai, lengah, tapi yang dimaksud di sini, dia tidak pernah melakukan itu. Dia tidak tahu tentang apa yang dituduhkan kepadanya. Ditambah oleh Allah, kemudian mukminat, bahkan dia punya iman yang sangat bagus, dia mukminah. Nah, ini Allah jelaskan bahwa yang disebutkan dalam ayat itu adalah perempuan yang menjadi korban, tidak disebutkan laki-laki. Para ulama ahli tafsir mengatakan, kenapa tidak disebutkan laki-laki, kenapa perempuan yang disebutkan? Karena kebiasaannya perempuan yang menjadi korban. Jadi mengikuti kebiasaan, biasanya kebiasaan laki-laki yang menuduh perempuan. Dan ini dalam beberapa ayat yang lain Allah sering membuat label terhadap jenis kelamin. Di antara perbuatan maksiat, jenis kelamin mana yang lebih dahulu atau lebih sering melakukannya. Contoh, ketika berbicara masalah pencurian, Allah menyebutkan as-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Jadi lebih dahulu disebutkan pencuri laki-laki, baru pencuri perempuan, karena kebiasaannya laki-laki yang banyak mencuri. Perempuan ada banyak, perempuan yang mencuri di mall banyak, yang memakai rok besar lalu memasukkan kaleng-kaleng besar melalui roknya, dibawa pulang keluar, itu banyak. Tetapi lebih banyak laki-laki yang keliling-keliling di malam hari ngontrol-ngontrol rumah orang, itu kan laki-laki. Jadi Allah menyebutkan sesuai dengan kebiasaan. Tapi begitu menyebutkan masalah zina, Allah memulai dengan yang perempuan, az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, karena kebanyakan yang melakukannya adalah perempuan. Nah, kali ini dalam urusan tuduh-menuduh, biasanya yang jadi korban perempuan. Jadi oleh kerana itu, bukan bermakna qazaf tidak berlaku kalau kita menuduh laki-laki, tapi berlaku untuk keduanya. Bahkan para ulama juga sepakat, termasuk qazaf ketika kita mengatakan keburukan tentang keturunan. Jadi yang diejek anak kita, jadi yang dituduh anak kita. Jadi ketika mereka bertemu dengan anak kita, yaitu para penuduh, mereka mengatakan, lihatlah, itu anak zina, itu anak, bukan anak kandung. Kalau bahasa Aceh ada bahasa tertentu,
Orang Aceh ini kadang-kadang kalau sudah marah keluar kalimat-kalimat menuduh anak zina. Biasa disebut dengan kalimat anak bajang. Begitu biasanya. Saya lihat di grup WA, kumpulan grup WA orang-orang yang dalam tanda kutip walaupun berilmu tapi sebenarnya tidak beriman, kalau sudah marah kepada seseorang itu dicaci maki di grup WA itu kadang-kadang dengan kalimat-kalimat itu. Mereka sebutkan nyan anak hanayah, itu anak enggak ada ayahnya. Begitu-begitu. Itu kalau dimaksudkan zina, maka yang mengucapkan di grup WA itu telah terkena qazaf. Dia telah jatuh dalam dosa besar. Biasanya kalau ditampilkan sebuah video yang di dalam video itu mengorbitkan seseorang yang dibenci atau tidak sesuai dengan pemahaman yang sedang dianut oleh mayoritas, maka mayoritas kemudian ramai-ramai memvonis, lalu muncul gaya bahasa yang kadang-kadang tidak sadar sebenarnya kita sudah mulai menuduh ke dalam qazaf. Jadi dengan mengatakan itu anak zina, berarti kita menuduh ayahnya berzina atau ibunya berzina. Itu pun masuk qazaf. Dan itu dosa besar. Tidak ada satu kalimat pun yang keluar dari mulut ini kecuali pasti diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Isra, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Janganlah engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menyebutkan setiap lafaz yang keluar, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap lafaz yang keluar pasti raqib atid mencatatnya. Maka lafaz menuduh seseorang berzina itu masuk kategori dosa-dosa besar. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bisa berlaku pada suami isteri. Jadi bisa berlaku pada hubungan rumah tangga. Seorang suami menuduh istrinya berselingkuh. Jadi dituduhnya istrinya telah melakukan zina. Ini termasuk qazaf. Atau istri menuduh suaminya melakukan zina. Ini qazaf. Nah, perbuatan ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukumannya. Ketika di dunia orang-orang yang menuduh orang lain melakukan zina lalu tidak mampu menghadirkan 4 saksi. Walam ya'tu bi arba'ati syuhada, 4 saksi, tidak boleh memakai CCTV. 4 saksi ini adalah syahid ayyan, dia melihat langsung. Tentu kita berfikir, mana mungkin orang mengintip sampai 4 orang. Kalaupun kita menggerebek orang berzina, biasanya itu mungkin telah terjadi perzinaan baru digerebek, atau ketika dibuka pintu mereka telah berpakaian. Kenapa Allah memperberat urusan ini? Sehingga kenapa tidak hanya harus 1 saksi saja? Cukup kita saja yang mengintip atau kita yang melihat lalu melaporkan. Kenapa harus ada 3 orang saksi lagi? Allah perberat urusan ini karena sebenarnya urusan berzina adalah urusan aib. Urusan yang hubungannya antara manusia dengan Allah. Seharusnya itu disimpan. Bahkan orang berzina seandainya dia tidak dilaporkan, lalu kemudian dia bertaubat di hadapan Allah di tengah kegelapan, maka Allah bisa ampunkan dosa zina itu tanpa harus dipamerkan, disebut-sebut di hadapan orang banyak. Di masa Rasulullah SAW, perempuan pertama yang berzina, Al-Ghamidiyah, ketika dia mendatangi Nabi SAW, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, aku telah berzina
dan dia sedang mengandung. Rasulullah tidak pernah menyuruh mencari orang untuk menghadirkan saksi untuk mengetahui dia benar berzina atau tidak, tapi itu pengakuan dia. Lalu Rasulullah mengatakan, adakah saksi yang melihat? Katanya, tidak ada ya Rasulullah. Lalu dia mengaku lagi, aku telah berzina, tapi aku telah berzina ya Rasulullah. Didengarkan oleh Rasulullah sampai 3 kali dia mengaku bahwa dia telah berzina. Lalu dia menginginkan, ya Rasulullah, rajamlah aku. Dia minta untuk dirajam. Dan ini menunjukkan rasa takutnya. Ternyata dia menyesali apa yang dia lakukan. Kata Rasulullah, baik, karena engkau telah mengaku, maka perlu dijalankan hukum Allah. Lalu kemudian kata Rasulullah, tunggulah dulu sampai anak ini lahir. Disuruh pulang, kembalilah setelah anak ini lahir. Tentu bagi kita sekarang itu saatnya melarikan diri. Tapi ternyata perempuan ini begitu takutnya kepada Allah, takutnya dengan hukuman akhirat. Setelah anak ini lahir, dia datang lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, rajamlah aku. Kata Rasulullah, baik, tapi tunggulah dulu, susuilah anak ini, karena dia butuh ibunya untuk menyusukannya. Lalu diberi kesempatan lagi untuk menyusukannya. Setelah itu dia datang lagi, ya Rasulullah, rajamlah aku. Di situ baru Rasulullah katakan, kita akan laksanakan rajam. Lalu ditentukan waktu, dan kemudian di hari H perempuan itu diikat, lalu ditanam setengah badan, kemudian dirajam. Selesai rajam, karena rajam itu wajib mati. Setelah selesai dirajam, kata Rasulullah kepada sahabat, angkatlah dia, kita solatkan. Ya Rasulullah ingin mensolatkan jenazah ini. Umar bin Khattab, orang yang paling benci dengan maksiat, dengan ketus tiba-tiba menjawab, ya Rasulullah, kenapa harus kita solatkan? Bukankah dia hanya seorang penzina? Keput tak persembahyang, orang zina kagaknya. Jadi Umar bukan ingin melawan Nabi, bencinya dengan perbuatan itu sebagaimana dia benci dengan perbuatan maksiat dia masa lalu. Karena halawatul iman, manisnya iman ketika kita berhasil membenci maksiat, itu baru duduk manisnya iman. Jadi Umar itu sudah masuk ke dalam kemanisan iman. Dia benci kepada maksiat, dia tidak ingin kembali ke maksiat apapun. Begitu lihat orang bermaksiat, dia langsung mengatakan, kenapa kita harus solatkan ya Rasulullah? Ini cuma penzina saja ini. Di situ Nabi mengatakan di ujung hadis, kata Rasulullah, wahai Umar, engkau tidak tahu pahala taubatnya perempuan ini. Taubatnya telah diterima oleh Allah, dan pahala taubatnya perempuan ini, kata Rasulullah, seandainya dibagi kepada 70 penduduk Madinah yang berdosa besar, seandainya pahala taubatnya perempuan ini dibagi kepada 70 orang penduduk Madinah yang melakukan dosa besar, maka 70 orang itu pun terampunkan dengan besarnya pahala taubat perempuan ini. Begitu kata Rasulullah, menunjukkan apa? Mantan penzina ketika taubat lebih mulia daripada orang-orang yang menuduhnya sebagai bekas penzina. Maka jemaah melakukan Allah suruh hadirkan 4 saksi, memperberat hukum itu supaya tidak terbongkar. Di saat seperti itu, kebalikannya adalah orang hari ini bahkan memamerkan zinanya. Cukup dengan program TikTok, apalagi itu macam-macam muncul itu, dia pamerkan zinanya, dia buat video, dia layangkan ke medsos, dia ingin orang melihat dia berzina. Subhanallah, telah datang waktu untuk kita segera menghadapi kiamat. Karena ciri-ciri kiamat, kata Rasulullah, salah satunya adalah ketika zina mulai dilakukan terang-terangan. Hari ini zina dilakukan terang-terangan. Membuat hal-hal yang bentuknya zina lalu dipamerkan terus terjadi, menunjukkan kiamat. Dulu zina itu menjadi aib yang sangat besar. Pelacur pun tidak berani memakai baju seksi. Dulu pelacur tidak berani memakai baju seksi.
Pelacur ada, dari masa Bani Israel telah ada. Maka seorang yang masuk surga yang memberi minum seekor anjing, dalam hadis Bukhari Muslim kan disebutkan seorang pelacur. Walaupun ada dua versi, ada yang menyebut laki-laki, tapi satu hadis lagi menyebut seorang pelacur. Dari dulu sudah ada pelacur, di masa jahiliyah ada pelacur. Tapi yang kita melihat pelacur memakai baju seksi, bergentayangan di jalanan, menjual dirinya, itu tidak didapatkan. Jadi tidak ada iklan, tidak ada macam-macam yang bisa dilakukan untuk menawarkan diri, tidak ada. Hari ini kita bahkan tidak tahu mana pelacur, mana yang bukan. Kita jalan, lalu kita menemukan orang-orang berpakaian seksi, kita pikir pelacur, rupanya bukan. Begitulah keadaan ketika kiamat akan segera datang. Maka Allah menyuruh, kalau mau menuduh orang, setelah engkau tuduh, hadirkan 4 saksi. Berhasil hadirkan 4 saksi, engkau menang. Artinya tidak ada hukuman, berarti sudah benar. Dan saksi itu pun diberi syarat dalam fikih. Diberi syarat saksi harus orang Islam, baligh, berakal. Kemudian saksi itu harus adil, bukan orang yang sering melakukan maksiat. Jadi enggak boleh jadi saksi kalau orang yang sering melakukan maksiat. Bisa saja dia bersaksi palsu. Nah, kemudian jemaah melakukan Allah katakan fajriduhum samanina jaldah. Kalau engkau tidak bisa menghadirkan 4 saksi, maka cambuklah orang yang menuduh itu 80 kali cambuk. Nah, jadi menuduh orang itu dicambuk 80 kali. Kalau dia bukan orang merdeka tapi budak, maka setengahnya 40 kali dalam ijma' para ulama. Hari ini menuduh orang suka-suka, bahkan memotong-motong klip atau video, lalu dia diedit seakan-akan seorang berzina. Seharusnya kalau hukum Islam berjalan, itu para penuduh itu harus dicambuk 80 kali. Itu dicambuk 80 kali itu dengan cambukan yang memakai alat yang memberi efek jerah. Nah, jadi bukan cambukan model rotan hari ini, itu belum masuk kategori yang sempurna mencambuk. Dan cambukan itu di masa Rasulullah itu sekali melesak ke kulit maka lepas kulit. Makanya cambukan 80 kali tergantung daya tahan tubuh. Kalau tiba-tiba tidak sampai 80 kali sudah meninggal, itu resiko yang dia terima. Kalau rajam wajib meninggal, kalau cambuk terserah. Kalau mungkin dia sempat minum extra jos, kerating deng sebelum dicambuk, bisa jadi dia sanggup bertahan. Kalau tidak sanggup bertahan, ya matilah. Dan tidak ada dosa pencambuk, tidak ada dosa algojo. Karena algojo adalah PNS yang bertugas hanya untuk memancung, mencambuk. Begitu hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hukum ini tidak jalan, maka apa yang terjadi? Sembarangan orang hari ini menuduh. Jadi begitulah dunia kalau tidak berhukum dengan hukum Allah. Lalu Allah mengatakan, jadi yang pertama hukumannya cambuk 80 kali. Lalu Allah mengatakan wala taqbalu lahum syahadatan abada. Hukuman kedua, jangan pernah engkau terima kesaksiannya selama-lama. Jadi orang ini yang menuduh ini ketika tidak mampu membuktikan tuduhannya, maka jangan jadikan dia saksi selama-lama. Maksud Allah, dia tidak bisa dipakai dan tidak bisa dipercaya sebagai orang yang amanah. Ini efek sosial. Semenjak tidak terbukti tuduhan itu, berarti itu bukan orang yang baik. Dan yang ketiga kata Allah, wa ulaika humul fasiqun. Allah labelkan mereka dengan kalimat fasik, yaitu menuduh orang baik-baik berzina, dia telah jatuh ke dalam kefasikan. Dan yang keempat, Allah sambung di ayat yang ke-23, lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum azabun alim. Efek yang keempat, menuduh orang lain berzina, Allah laknat di dunia dan di akhirat. Allah sebutkan di dunia dan di akhirat. Terlaknat di dunia, terlaknat di akhirat. Dilaknat oleh Allah. Orang yang telah dilaknat oleh Allah, maka kehidupannya mulai bergulir dengan berbagai kesusahan di dunia ditambah dengan kesusahan di akhirat. Dan hukuman kelima, walahum fil akhirah azabun alim. Wa fil akhirah lahum azabun alim. Di akhirat Allah persiapkan azab yang pedih ketika seseorang melakukan perbuatan qazaf. 5 hukuman
5 hukuman Allah siapkan kepada orang yang menuduh orang lain berzina. Maka hati-hati ketika mengeluarkan kalimat-kalimat yang sekira-kira bentuknya tuduhan. Nah, sebagai penutup, bagaimana kalau terjadi di antara suami isteri? Hukumannya juga sama, laknatnya sama, azab di akhirat ditanggung. Jadi suami yang berani menuduh isterinya selingkuh tanpa ada bukti, isteri yang menuduh suaminya selingkuh hanya gara-gara pulang dengan minyak wangi yang berbeda dengan minyak wangi yang telah ada di dalam kamarnya. Padahal mungkin bisa jadi suami jatuh di kedai minyak wangi, berhamburan minyak wangi di atas kepalanya, dia mandi, pulang-pulang dituduh selingkuh. Kita juga kadang-kadang suami terlalu cepat menuduh isteri. Hanya kerana isteri kadang-kadang pulang dengan senyum-senyum, dari jalan, dari pagar masuk senyum-senyum, kita telah mengintip dari gorden, apakah ni senyum-senyum tabinya, pasti nadain, mulailah ribut, hari-hari itu gara-gara senyum. Jamaah Allah SWT, perkara ini bukan perkara biasa. Kalau terjadi pada suami isteri, 5 laknat ini berlaku pada dasarnya. Namun ada satu perkara hukuman, iaitu 80 kali cambuk tadi, yang seharusnya diberlakukan bagi suami atau isteri yang tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Itu bisa gugur. Caranya iaitu melakukan li'an. Jadi kalau kasus ini terjadi pada suami isteri, gugurnya dengan melakukan li'an. Apa itu li'an? Iaitu saling melaknat di depan hakim. Saling melaknat. Jadi dihadirkan isteri, dihadirkan suami, lalu hakim mempersilahkan mereka saling melaknat. Caranya diatur dalam Al-Quran. 4 kali suami mengucapkan bahawa aku bersumpah demi Allah bahawa engkau benar-benar berzina. Dan kali kelima dia mengucapkan, kalau aku tidak benar maka aku bersedia dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Isteri menjawab, aku bersumpah demi Allah bahawa aku tidak pernah berzina. Ucapkan 4 kali, dan seandainya aku berbohong, maka aku dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kali kelima. Begitu sudah saling melaknat, jatuhlah talak, dan jatuh talak itu talak selama-lama. Talak selama-lama, muabbad. Tidak boleh pernah ada pernikahan lagi yang terjadi di antara berdua. Jadi terceraikanlah mereka selama-lama. Berlakukah 80 kali tadi? Tidak. Dengan saling melaknat, jatuh di dunia, tidak ada hukum cambuk 80 kali itu. Namun di akhirat tetap berlaku, dan mereka menanggung laknat hasil sumpah mereka dengan nama Allah. Pasti salah satunya berbohong. Kalau sudah saling li'an, maka salah satunya pasti berbohong. Nah, jemaah berkata Allah, satu-satunya hukuman yang ada 2 hukuman yang tidak berlaku: gugur ketika suami isteri dengan li'an. Yang kedua, apabila yang menuduh adalah ayah atau saudara kandung sendiri. Jadi kalau ayah atau ibu menuduh anaknya berzina, walaupun tidak bisa terbukti, ayah dan ibu kandung tidak bisa dijatuhkan hukuman cambuk. Karena kita muncul karena ada ayah, maka tidak boleh anak menghilangkan ayahnya sendiri. Jadi sebagaikan batang pohon muncul karena akar, maka batang tidak boleh menghilangkan akar. Ini yang perlu kita ketahui tentang qazaf, dan ini termasuk dosa-dosa besar yang paling berbahaya. Maka tahanlah lisan kita untuk tidak sembarangan, tahanlah ketikan jari kita untuk tidak mengetik di grup WA dengan tuduhan-tuduhan yang berbau zina. Mudah-mudahan kita bisa menghindari ini, dan semoga Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.